Film diawali dengan kedatangan seorang wanita cantik bernama Tian Xiaoxian yang merupakan putri dari pengusaha kaya raya. Ia baru saja tiba di Mahajaya di Thailand dengan tujuan untuk membantu menyumbangkan uangnya karena kota tersebut sedang mengalami krisis akibat korupsi dari pihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang terjadi di negara titik-titik. Sementara itu di tempat lain sekelompok orang bersenjata yang terdiri dari The Fereaus, Mok, Joy, Strainer, Dom, Payu, dan Long Fei tiba di sebuah hutan di Thailand. Payu merupakan mantan pasukan khusus asal Thailand sedangkan Long Fei adalah teman Payu dan mantan pasukan khusus dari Tiongkok. Kedatangan mereka adalah dalam misi kemanusiaan di Thailand untuk membebaskan para tahanan. Di mana Payu dan Long Fei disewa oleh tim ini untuk menjadi pelacak mencari kamp para tahanan. Setelah dilacak ke sana kemari mereka akhirnya sampai di kamp yang dijaga oleh tentara Indonesia. Mereka kemudian mulai mengeliminasi satu persatu para penjaga dan setelah itu menyerang para penjaga secara membabi buta. Dalam serangan itu salah satu tentara bernama Jaka harus kehilangan istrinya karena terkena peluru. Tentunya Jaka tidak tinggal diam saja. Ia lalu meraih senapannya dan menyerang balik. Tidak hanya itu, ia juga bertarung dengan tangan kosong melawan Payu tetapi dalam pertarungan tersebut Mok melemparkan granat ke arah Jaka sehingga membuat Jaka pingsan. Setelah membunuh semua penjaga kelompok itu kemudian masuk ke dalam kamp tahanan di mana mereka membunuh beberapa tentara dan menyandera salah satu ketua kamp. Setelah itu mereka mengungkapkan tujuan yang sebenarnya yang ternyata bukan untuk membebaskan para tahanan melainkan untuk membebaskan pemimpin mereka bernama Collins yang ternyata adalah teroris besar. Setelah dibebaskan Collins kemudian membunuh ketua camp dan meminta anak buahnya untuk membiarkan para tahanan. Sementara itu Payu dan Long Fei yang tidak tahu tentang rencana tersebut malah dikhianati dan dimasukkan ke dalam kandang bersama para tahanan lainnya. Keduanya juga membebaskan semua tahanan dan berhasil melarikan diri tepat sebelum bom meledak. Tak lama kemudian Jaka terbangun dari pingsannya dan melihat seluruh desa sudah hancur berantakan. Jaka lalu mengumpulkan mayat-mayat temannya yang gugur dan menguburkannya dengan layak sesuai janjinya. Dengan tangan kosongnya sendiri karena istrinya juga menjadi korban kejadian itu, Jaka pun bersumpah akan membalaskan dendam kepada para penjahat tersebut. Maafin aku. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang wanita bernama Su Feng yang merupakan pengusaha korup sekaligus pesaing Tianan. Ternyata Su Feng adalah orang di balik aksi Darius serta kawan-kawannya karena ia ingin membebaskan Collins. Sehingga Su Feng berencana menyewa Collins untuk membunuh Tian sebab menurutnya Tian adalah penghalang kegiatan ilegalnya di Mahajaya. Di sisi lain, Jaka mendapatkan informasi bahwa Payu dan Long Fei sedang ikut dalam ring tinju ilegal di Mahajaya. Ia pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, Jaka melihat Payu sedang duel melawan petarung lain. Dalam pertarungan itu, kemampuan Muay Thai Payu ternyata tidak main-main. Meskipun sempat dijatuhkan oleh lawannya namun Payu masih bisa bangkit dan memukul lawannya sampai jatuh bahkan menjatuhkannya dengan pukulan di kepala sehingga memenangkan pertandingan. Setelah itu Long Fei bergantian untuk ikut dalam pertandingan tersebut dan lawannya adalah Jaka. Dalam duel tersebut, Jaka terlihat meluapkan emosinya dan berusaha keras untuk mengalahkan Long Fei. Namun sayangnya kemampuan Long Fei lebih unggul dan ia berhasil mengalahkan Jaka. Setelah melihat wajah Jaka, Payu langsung mengenali Jaka karena pernah melawannya saat di desa pedalaman. Menyadari bahwa Jaka salah paham, keduanya pun memutuskan untuk membawa Jaka ke kontrakan mereka. Payu serta Long lalu mengobati luka Jaka dan memberinya makan nasi goreng buatan Payu. Disitulah mereka mulai mengobrol di mana Jaka menyalahkan mereka atas kematian teman-temannya dan istrinya. Tapi Longi menjelaskan bahwa dari awal mereka juga dijebak oleh Death Rock karena Div tak pernah bilang kalau mereka akan membebaskan teroris Collins.
Sampai keduanya dimasukkan ke kandang bersama Tan lainnya dan untungnya berhasil melarikan diri. Jadi kini mereka memiliki dendam ke orang yang sama yaitu The Vereaus serta gengnya. Setelah mereka mengobrol, Jaka sengaja mengajak Payu dan Long Fei minum arak sampai mabuk. Lalu setelah keduanya tertidur, Jaka kabur dan memanggil polisi untuk menangkap mereka berdua. Di mana setelah keduanya terbangun di pagi harinya, mereka langsung digerebek oleh para polisi Thailand. Here is that. Tak sampai di situ saja, Jaka juga menghubungi seorang mafia yang terhubung dengan Collins dan memberitahu bahwa Payu dan Long ada di kantor polisi. Payu dan Long Fei lalu tiba di kantor polisi. Di sanalah Long Fei mengungkapkan bahwa dirinya ingin pulang ke Cina. Ia juga menceritakan bagaimana dulu dirinya beserta ayahnya diserang oleh gangster di mana dalam serangan itu ayahnya terbunuh. Sementara itu, Tian mengadakan wawancara di Kedutaan Besar Tiongkok dan akan disiarkan di seluruh stasiun TV. Selagi Tian sedang diwawancarai, Collins dan gengnya sudah siap dengan senjatanya untuk menangkap Tian. Saat Tian baru saja keluar dari kantor kedutaan, Collins beserta kelompoknya langsung memakai topeng masing-masing dan melancarkan serangan ke arah Tian serta para bodyguard-nya. Salah satu bodyguard wanita Tian yang bernama Liang lalu mencoba menembak balik ke para penjahat tersebut. Meskipun dalam baku tembak itu ia juga terluka, tapi ia sempat membiarkan Tian menyelamatkan diri terlebih dahulu dan memintanya pergi ke kantor polisi. Sedangkan Liang lanjut melakukan perlawanan dan berhasil menembak mati Dom. Setelah melihat Tian berhasil kabur, Collins dan yang lainnya pun berhenti menyusul dan berinisiatif untuk menyerang kantor polisi. Setelah mendapat kabar dari Jaka tentang Payu dan Long, hal ini dikarenakan keduanya mengenali wajah mereka dan takut nantinya akan melaporkan banyak hal tentang aksi mereka ke pemerintah. Jadi mereka pun langsung pergi untuk menyerang kantor polisi. Singkat cerita, di kantor polisi, Tian memohon perlindungan kepada petugas. Namun karena Tian menggunakan bahasa Mandarin di mana para polisi pun tak paham, mereka meminta bantuan Kelong yang sama-sama orang Tiongkok. Sementara Payu sedang diinterogasi oleh pihak polisi mengenai tindakannya akhir-akhir ini. Tak lama kemudian Collins serta gengnya tiba dan mulai melakukan serangan. Mereka membunuh seluruh polisi yang ada di depannya. Mengingat Long Fei dan Payu tak memiliki senjata, keduanya pun memilih kabur membawa Tian. Namun dalam pelariannya mereka malah terjebak sampai Steiner menemukan mereka bertiga. Ia pun berniat untuk menyerang Tian, namun Payu mengetuknya dan mengajak Steiner untuk duel. Saat keduanya sedang bertarung secara menyenangkan, Jaka tiba-tiba muncul dan menembak Steiner dari belakang. Payu pun mengambil kesempatan itu untuk menendang Steiner 2 kali dan menjatuhkannya. Jaka lalu mengaku bahwa ia sudah merencanakan ini supaya Collins dan gengnya terpancing keluar. Tapi setelah itu Jaka membiarkan Payu pergi begitu saja. Sementara itu Jaka melawan Mok dengan menjatuhkan senjatanya agar mereka bisa bertarung secara tangan kosong. Sampai Jaka berhasil mencetukkan Mok dan menembakkan senjata peledak hingga menghancurkan tubuh Mok. Di sisi lain, Long dan Tian mencoba mencari pintu keluar, namun di waktu yang sama Joy datang sambil menembaki ke segala arah. Ketika Payu datang, Long meminta Payu membawa pergi Tian sedangkan dirinya akan melawan Joy. Dalam pertarungan itu, Long agak kewalahan karena tubuh Joy jauh lebih besar. Sampai akhirnya Long menggunakan tubuh Joy untuk memanjat pagar dan menendang lehernya. Alhasil Joy pun terjatuh, sedang Long mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri.
Payu Long serta Tian lalu berkumpul untuk melarikan diri melewati padatnya penduduk. Keributan ini tentunya membuat para penduduk ketakutan dan mulai menghubungi polisi. Maka dari itu Collins pun menyuruh Joy agar menaruh senjata mereka ke mobil sedangkan dirinya akan mengejar ketiganya. Dalam pencariannya, Collins dihubungi Su Feng yang marah-marah karena Collins gagal menangkap Tian. Alhasil Su Feng pun akan membatalkan perjanjian mereka jika Collins tidak menemukan Tian atau membunuhnya dalam waktu 48 jam dari sekarang. Di saat yang sama muncullah polisi setempat yang mencoba menangkap Collins, tapi tiba-tiba Jaka datang dan menjatuhkan si polisi. Melihat tindakan Jaka, mereka pun menanyai apa tujuan Jaka yang sebenarnya. Jaka pun berpura-pura mengaku sedang memburu Payu dan Long, karena menurutnya mereka sulit ditemukan di kota ini. Collins pun membawa Jaka bertemu dengan Joy dan Devao. Drop the gun. Let's not play games. I'm not looking for an apprentice right now, thank you very much. Together, we can both get what we want. Setelah bertemu, Jaka memberitahu mereka bahwa Tian, Payu dan Long pasti akan pergi ke kedutaan besar Cina. Maka dari itu, Jaka menyarankan mereka untuk membuat laporan palsu mengenai bom di gedung kedutaan. Sehingga nantinya akan menimbulkan kemacetan. Karena kontrak mereka dengan Su Feng hanya 48 jam lagi. Alhasil mereka pun setuju dengan saran dari Jaka dan memasukkannya ke dalam kelompok mereka. Remind me and the lads why we need you. But maybe a bit out of shape. Sementara itu, Tian, Payu dan Long mencuri mobil untuk pergi ke gedung kedutaan Cina untuk melarikan diri, tapi di tengah perjalanan mereka terjebak macet karena di depan sedang ada pemeriksaan bom oleh petugas kepolisian. Sampai akhirnya Joy yang sedang berkeliling tak sengaja melihat mereka dan langsung menghubungi Collins serta lainnya. Tian yang menyadari keberadaannya diketahui langsung tancap gas dan masuk ke gang sempit. Dalam kepanikan, Collins tiba-tiba melompat ke atas mobil mereka, namun Tian terus melaju dengan cepat sehingga menjatuhkan Collins. Akhirnya mereka menabrak sebuah ruko. Ketiganya kemudian segera keluar dari mobil dan lari ke arah pasar. Di tengah pelarian mereka dicegat oleh Jaka. Jaka kemudian menghubungi Collins dan memberitahu keberadaan mereka. Namun alih-alih menangkap mereka bertiga, Jaka malah menyuruh Payu, Long dan Tian agar segera bersembunyi. Hal ini karena musuh asli Jaka bukan mereka melainkan Collins. I followed them from the crash. Listen. It's kept me alive. Setelah itu Payu, Tian dan Long diam-diam bersembunyi di sebuah restoran yang hampir tutup. Kemudian Joy datang dan masuk ke restoran tersebut. Untungnya saat Joy mengelilingi setiap sudut ia tidak menemukan mereka dan memilih pergi dari sana. Karena pemilik restoran kebelet buang air, ia pun menutup rukonya sehingga Payu, Tian dan Long terjebak di dalam restoran tersebut. Ketiganya lalu keluar dari tempat persembunyiannya dan memasak beberapa hidangan untuk mereka makan. Di situ mereka juga mendapat pesan dari Liang yang bersedia membantu jika mereka pergi ke kantor kedutaan Tiongkok. Tian pun menanyakan bagaimana mereka saling kenal, jadi Long menjelaskan bahwa ia dan Payu bekerja untuk misi penyelamatan kemanusiaan tapi malah dijebak oleh Dev. Mereka lalu membahas langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan. Tian kemudian meminta Payu dan Long agar menyerahkannya sebagai umpan karena Tian adalah satu-satunya target yang mereka inginkan. Payu pun langsung menghubungi Collins di mana Payu berpura-pura ingin menukar Tian dengan uang 100.000 dan memintanya bertemu di rumah Polo yang lama. Tanpa pikir panjang Collins pun menyetujui kesepakatan tersebut. Tapi setelah teleponnya dimatikan ternyata Collins punya rencana lain karena ia tahu itu hanyalah jebakan. Alhasil mereka pun tetap berencana datang ke rumah Polo dan menyewa penembak jitu untuk membunuh ketiganya terlebih dahulu. Keesokan harinya Payu, Long dan Tian pergi ke bos lama Pak untuk meminta persenjataan. Or square place. You need to stay alive to make a difference. Setelah mendapatkan senjata mereka pun pergi ke rumah Polo seperti yang sudah dijanjikan. Singkat cerita di malam harinya tepatnya di rumah Polo Collins menyuruh pasukan penembak jitu untuk bersiap.
Tak lama kemudian muncullah Long dan Tian sedangkan Payu menunggu di luar memastikan mereka tidak diikuti orang lain. Saat Collins dan Long sedang membahas kesepakatan mereka, Payu diam-diam membunuh satu persatu penembak jitu yang disewa oleh Collins. Payu kemudian lanjut menembaki yang lain sehingga kerusuhan pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Jaka mulai mendekati Dev dan sengaja menembak ke arah lain untuk menghabiskan pelurunya. Ini menandakan bahwa Jaka ingin melawan Dev tanpa menggunakan senjata. Alhasil keduanya pun adu kekuatan masing-masing sementara Long melawan Joy dan Payu mengincar Collins. Saat Long sedang melawan Joy, ia berhasil meraih batu bata dan memukul kepala Joy hingga tak sadarkan diri. Long lalu lanjut membantu Jaka mengalahkan Dev. Di tengah duelnya Jaka melawan Dev, Long melompat ke tubuh Dev namun Dev dengan mudah melemparkannya hingga jatuh ke tangga. Film ini ditutup dengan Payu, Long dan Jaka yang berjalan bersama setelah mengalahkan musuh-musuh mereka dan film pun selesai. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Triple Threat 2019. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Terima kasih.